Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana kemarin Pak Anies diperiksa KPK selama 11 jam untuk menjelaskan terkait Formula E yang katanya ada dugaan korupsi. Nah, ini menarik. Kalau kita lihat Pak Anies kemarin datang sekitar jam 9.30 dan selesai pada jam 20.30. Jadi sekitar 11 jam lah Pak Anies ini diperiksa oleh KPK terkait Formula E. Namun demikian, kalau kita melihat Pak Anies ini ternyata bukan hanya sekali datang ke KPK. 11 bulan yang lalu Pak Anies juga dipanggil KPK terkait dugaan korupsi. Dan hari ini Pak Anies dipanggil lagi. Jadi kalau kita melihat Pak Anies ini bolak-balik ke KPK. Jadi apakah ini sebuah kebetulan atau memang ada settingan agar Pak Anies ini sibuk dengan KPK? Karena kalau kita melihat beberapa partai politik yang berseberangan dengan Pak Anies selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan. Dari program kerja Pak Anies ini selalu dikritik, selalu diserang. Misalkan Formula E, luar biasa serangan dari partai politik yang sekarang berseberangan seperti PDIP maupun dari PSI, menyerang habis Pak Anies. Tidak hanya Formula E, sumur resapan juga begitu, dikritisi oleh mereka. Rumah DP 0 rupiah, ini juga menjadi pembahasan dan kritikan. Kemudian macet banjir, langganan Jakarta, ini selalu dikritik Pak Anies Baswedan. Padahal kalau kita melihat banjir macet itu tidak hanya di Jakarta, tetapi di luar Jakarta juga terjadi banjir dan macet. Tetapi PSI ini lebih sibuk mengkritisi Pak Anies Baswedan. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau nanti Pak Anies sudah selesai menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, artinya sesuai dengan keputusan DPRD bahwa Pak Anies itu diberhentikan tanggal 13 September. Dan hari ini sudah tanggal 8 September. Jadi kurang beberapa hari Pak Anies ini akan selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apa jadinya kalau nanti Pak Anies selesai, Jakarta ada banjir, ada macet. Lalu apa yang disalahkan Pak Anies Baswedan? Padahal Pak Anies sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu artinya bahwa persoalan macet, persoalan banjir, sesuatu yang tidak mudah untuk ditangani. Jadi bukan sesuatu yang mudah, karena Jakarta dengan populasi masyarakat yang cukup padat, maka kecenderungan akan terjadi kemacetan. Jadi mobil motor banyak, kemudian warga masyarakat juga bertambah banyak, yang terjadi akan terjadi macet. Itu kan logika yang paling sederhana. Kemudian banjir juga begitu, dengan padatnya penduduk, banyak rumah, banyak bangunan, banyak perkantoran, banyak pabrik, tentu akan mengurangi lahan kosong, dan disitulah terjadi banjir. Jadi hal seperti itu kan sebenarnya logika kita masuk dan semua orang itu tahu terkait itu. Tetapi yang terus disalahkan adalah Pak Anies Baswedan. Apakah ini adalah untuk menjegal Pak Anies untuk tidak maju di 2024? Mungkin saja, karena yang menyerang ya itu saja. PDIP, kalau tidak PDIP ya PSI, menyerang habis Pak Anies Baswedan. Demikian juga Pak Anies datang ke KPK itu atas panggilan. Dan banyak orang yang mengatakan ini karena pressure, tekanan dari partai politik yang selama ini mengkritik Pak Anies Baswedan, PSI dan PDIP. Nah, sahabat Enjoy Channel, terkait pemanggilan Pak Anies Baswedan ini ada pendapat dari Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto ini adalah mantan komisioner KPK yang pernah bekerja di KPK, yaitu menilai terkait pemanggilan Pak Anies oleh KPK. Bambang Wijoyanto juga pernah menjabat bagian dari tim TGUPP, tim percepatan pembangunan DKI Jakarta. Kita baca berita sahabat Enjoy Channel dari jpnn.com. KPK panggil Anies soal Formula E, BW ungkap 2 parpol yang terus memprovokasi. Mantan anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP,
Bambang Wijoyanto menanggapi pemanggilan Gubernur Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurut Bambang, pemanggilan ini harus dihormati karena penyidik KPK mempunyai otoritas untuk memanggil seseorang, termasuk Anies Baswedan. Sikap Anies Baswedan dengan merespon cepat menghadiri undangan dari penyelidik KPK juga perlu diapresiasi karena ditujukan untuk membantu KPK agar semuanya jelas. Ucap pria yang kerap disapa BW pada Rabu 7 September 2022. Mantan petinggi KPK itu menyebutkan ada upaya politisasi terkait pemanggilan Anies mengenai isu Formula E. Anggota Parlemen PSI dan PDIP dari DPRD terus-menerus melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi satu program strategis Pemprov DKI Jakarta, yaitu Formula E, ujar Bambang Wijoyanto. Terlebih tahun ini, kata dia, adalah tahun politik menjelang 2024, di mana tensinya makin menguat dan mengeras. Drama dan sandera politik, serta potensi korupsi makin kuat dimainkan untuk menciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum, tutur Bambang Wijoyanto. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas, ujar Anies Baswedan di Mampang, Jakarta Selatan, Senin 5 September 2022 yang lalu. Nah, itu sahabat Enjoy Channel pandangan dari Bambang Wijoyanto terkait Anies Baswedan dipanggil KPK. Kata dari Bambang Wijoyanto, ini ada upaya politicking dan provokasi terhadap masalah Formula E. Dan ini kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Ahmad Sahroni selaku panitia dari Formula E itu mengatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada indikasi terkait korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Itu disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Karena Ahmad Sahroni ini adalah orang yang bagian menyelenggarakan dari Formula E. Itu tidak ada masalah. Nah, kalau orang luar tahu terkait korupsi, maka ini harus bisa ditunjukkan mana korupsi dari Formula E. Karena itu Pak Anies kemarin diundang, dipanggil KPK datang untuk menjelaskan apa-apa mengenai Formula E. Jadi sebenarnya masuk akal apa yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto, memasuki tahun politik di 2022-2023 ini akan semakin mengeras dan memanas, saling menjatuhkan. Kalau kita setback ke belakang di 2019 ketika ada persaingan yang cukup ketat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto juga begitu. Saat itu Pak Jokowi masih menjadi presiden, mengajukan menjadi calon presiden di 2019. Sementara di luar pemerintahan ada Pak Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno maju menjadi capres dan cawapres. Kita lihat ketika Pak Prabowo akan kampanye di suatu daerah, itu ada upaya untuk menggagalkan sebuah acara. Bahkan tempat yang sudah dipesan mendekati hari H itu digagalkan. Nah, ini kita melihat seperti itu. Kemudian ada persekusi pendukung dari Pak Prabowo Subianto. Itu yang kita lihat di tahun 2019. Karena itu tidak heran nanti menjelang 2024 kelihatannya akan terjadi lagi upaya-upaya diskriminasi, upaya-upaya penjegalan dan sebagainya. Saya melihatnya seperti itu. Dan ini sudah ada pandangan dari Bambang Wijoyanto. Pak Anies dipanggil KPK ini karena ada pressure, ada politicking, ada provokasi dari politisi yang selama ini mengkritisi Pak Anies Baswedan. Nah, kalau Pak Anies misalkan di penjara jadi tersangka, tentu mereka akan bahagia, akan senang. Karena targetnya Pak Anies itu agar gagal maju di 2024. Tetapi sebaliknya, jika Pak Anies ini bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, maka suara Pak Anies akan semakin lebih baik, lebih tinggi. Karena kalau kita melihat elektabilitas Pak Anies ini sudah masuk 3 besar. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Jadi 3 nama inilah potensi untuk maju di 2024.
Karena itu kalau kita melihat pandangan dari Partai Nasdem yang kemarin membuat rekomendasi dari hasil Rakernas bahwa Pak Anies itu nanti akan dideklarasikan pada tanggal 10 November 2022, tepatnya di Hari Pahlawan. Itu adalah momen yang cukup bagus untuk mendeklarasikan calon presiden Anies Baswedan. Dan katanya pihak Nasdem sudah berkomunikasi dengan Pak Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Dan kemudian tentunya harus koordinasi dengan Demokrat dan PKS selaku pengusung Anies Baswedan. Apakah nanti Anies akan dipasangkan dengan AHY, itu tergantung dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi itu sahabat Enjoy Channel pandangan dari Bambang Wijoyanto terkait Anies Baswedan yang dipanggil KPK. Jadi menurut BW itu ada indikasi politicking dan provokasi terhadap masalah ini sehingga Anies ini dipanggil oleh KPK. Dan saya pikir pandangan itu adalah wajar karena selama ini mereka-mereka itu terus menyerang Pak Anies Baswedan. Bahkan Anies dilabeli Anies pembohong. Anies itu adalah memainkan politik identitas. Anies memainkan SARA, Anies radikal, Anies intoleran, dan label-label lain. Intinya bagaimana Anies tidak maju di 2024. Tetapi kalau masyarakat, warga Indonesia ini menghendaki Anies Baswedan untuk menjadi presiden, tentu semua itu sangat mungkin terjadi. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat, koalisi yang akan mendukung Pak Anies ini bukan koalisi yang punya suara rendah, tetapi ini punya suara menengah ke atas. Bagaimana Nasdem punya elektabilitas 9%, kemudian PKS ini sekitar 8%, Demokrat 7%. Ini kan suara-suara yang cukup bagus. Dan 3 partai ini sudah cukup untuk mengusung Anies menjadi calon presiden. Dan kita tinggal menunggu sahabat Enjoy Channel pada tanggal 10 November. Apakah Pak Anies jadi diusung menjadi calon presiden di 2024? Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar dari sahabat Enjoy Channel sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.